Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Muhammad Irfan Nurrahman from Regular Morning, Banjarmasin. And then today I want to explain a little bit about what is behavioristic in learning. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang penerapan belajar yang berpijak dalam teori behavioristik atau behavior itu bisa diartikan tentang kebiasaan. Oke, dalam teori behavioristik ini semua tingkah laku manusia dapat dilihat dan ditelusuri. Teori belajar behavioristik dikenal dengan sebagai sebuah teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku, tergantung tingkah laku orangnya tersebut dan lingkungannya, seperti itu. Jadi ada beberapa ciri-ciri dari teori behavioristik ini. Yang pertama adalah teori ini sangat mengutamakan kepada pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan sekitar si pelajar, bagaimana dan segala macam itu mempengaruhi kepada si siswa tersebut. Yang kedua adalah para penganut teori behavioristik berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Ini para penganut itu berpendapat bahwasanya teori behavioristik ini fokusnya adalah kepada terbentuknya perilaku atau kebiasaan yang ingin dibentuk. Ketiga adalah teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Jadi fokus utamanya adalah reaksi dan respon siswanya, seperti itu. Selanjutnya adalah yang keempat, terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan maka harus meminta maaf, seperti itu. Yang kelima adalah menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Jadi latihan ini adalah hal utama dalam hal pembelajaran untuk membentuk kebiasaannya atau behaviornya tadi. Oke, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik ini? Yang pertama adalah siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktek. Dalam artian untuk membentuk kebiasaan, untuk membentuk apapun itu dari siswa itu, maka diperlukan untuk latihan, diperlukan praktek yang terus-menerus, diperlukan praktek yang berkelanjutan untuk membentuk kebiasaan seperti itu. Agar kecepatan, spontan, refleks dan daya tahan itu akan terbentuk dengan sendirinya ketika praktek dan latihannya dijalankan terus-menerus. Yang kedua adalah siswa didorong untuk berpikir linear atau konvergen. Dan yang ketiga adalah siswa dengan mudah mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Jadi kelebihannya ada 3 tadi. Yang utama adalah siswa dapat dengan mudah mencapai suatu targetnya dengan teori behaviornya ini. Kekurangannya adalah yang pertama, siswa sangat dibatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasinya. Karena hal yang dilakukan turut-turut dan itu membentuk kebiasaan akan mengekang kreativitas dan imajinasi dari siswa tersebut. Yang kedua adalah teori behavioristik ini bersifat teacher center atau terpaku pada guru atau hanya berpusat pada guru, seperti itu. Siswanya bersifat pasif dan terindikasi menunggu bola atau menunggu arahan dari para guru. Yang keempat adalah siswa kadang mendapat hukuman verbal atau fisik. Hal ini tentu saja berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Jadi ketika melakukan kesalahan itu bakal ada sanksi-sanksi sosial, sanksi hukuman fisik dan lain-lain, seperti itu. Oke, kita masuk kepada contoh penerapan teori belajar behavioristik itu di kelas ya. Yang pertama adalah guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi kepada para muridnya selama mengajar. Jadi guru lebih aktif di sini untuk memberikan instruksi, untuk memberikan pembelajaran dan lain-lainnya, materi juga. Yang ketiga adalah saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki, seperti itu. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Jadi guru mengontrol, menghandle, dan guru bakalan tidak lepas kontrol kepada para muridnya, dan itu akan dilakukan berulang-ulang. Yang kelima adalah evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Jadi ada evaluasi di akhir untuk mengevaluasi hasil dari proses belajarnya tersebut. Dan yang keenam adalah
guru dituntut untuk memiliki kemampuan atau memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Oke, jadi itu ada beberapa contoh dari teori behavioristik dan kekurangan dan kelebihannya. Dan menurut para ahli memang banyak kelebihannya, tetapi ada beberapa kekurangannya juga. Tapi menurut saya teori behavioristik ini sangat efektif karena sesuatu hal yang dilakukan berulang kali akan membuat kebiasaannya tumbuh dan kedisiplinannya tumbuh juga. Tapi kekurangannya adalah guru lebih aktif di sini, guru lebih menginstruksi para muridnya dan guru lebih aktif dalam hal pembelajaran dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, and thank you so much for your attention. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.